Jadi sampai sekarang kan statusnya masih saksi. Nah itu yang saya lihat. Apakah Pak Projo misalnya, Pak Budiari apakah masih kuat? Ya jelas dia punya, dia juga pendukung Pak Prabowo ya. Artinya Projo periode lalu kan pemilu 2024 mendukung Pak Prabowo, bukan mendukung Ganjar misalnya, kan itu dia atas arahan tentu Pak Jokowi. Nah saya kira kalaupun itu dilakukan oleh Pak Prabowo lebih pada reposisi, mungkin tadi disampaikan oleh Pak Suda misalnya, pergantian posisi misalnya, Menteri SDM menjadi Menko misalnya, kan itu kan tadi disampaikan, karena semua ketua umum menjadi Menko, Pak Bahli Menteri Teknis misalnya. Artinya lebih pada reposisi ya, bukan pada pembuangan seorang. Mungkin termasuk Pak Erlangga bagaimanapun adalah dia yang menandatangani penandatangan dukungan terhadap Prabowo untuk maju presiden. Yang pertama adalah kalau kita menyoroti mengenai pertumbuhan ekonomi, tentu kita akan berbicara mengenai kinerja ekonomi ketika Lebaran. Kalau kita lihat dari tahun ke tahun, ekonomi kita di masa Lebaran itu semakin melambat. Kalau kita lihat dari konsumsi rumah tangga di triwulan 1 tahun 2025 saja itu hanya tumbuh sekitar 4,89%. Padahal sebelumnya di tahun 2022 misalkan ketika ada Ramadan Lebaran itu bisa tumbuh sekitar 5,51%. Artinya adalah ini pemerintah sekarang tidak mampu memanfaatkan untuk momen Ramadan Lebaran ini untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi khususnya konsumsi rumah tangga. Itu yang pertama. Nah, yang kedua itu dari sisi nilai tukar. Nilai tukar kita semakin melemah. Kita ada di posisi keseimbangan baru di angka 16.000 per USD. Kemudian kalau kita hitung ke atasnya bisa mencapai 17.000 bahkan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Cek ya. Nah, yang ketiga adalah dari inflasi. Deflasi kita kemarin terjadi di bulan kemarin, di tahun kemarin itu 5 bulan berturut-turut di tengah tahun. Kemudian kalau kita lihat yang terakhir, kita mendapatkan info mengenai harga beras. Harga beras ini kalau kita lihat semakin melambung, dan ini di saat pemerintah itu klaim bahwa kita surplus beras hingga 4 juta ton. Nah, artinya adalah ada anomali di sini. Kalau kita lihat sebenarnya di berbagai literatur untuk cadangan beras pemerintah itu cuman 1,2 sampai 1,5 juta ton saja. Tapi pemerintah nampaknya berlebihan sehingga cadangan beras pemerintah itu mencapai 4 juta ton. Nah, kemudian kalau kita lihat apa yang efeknya? Efeknya adalah swasta ini tidak kebagian, dan akhirnya pedagang-pedagang yang di eceran itu sudah tinggi harga yang dari pengecer besarnya atau pedagang besarnya. Nah, ini salah satunya disebabkan oleh tadi gabahnya itu sedikit, dan juga di situ kalau kita lihat Bulog ini seakan-akan tidak mempunyai manajemen stok yang bagus terkait dengan arus masuknya beras di gudang mereka. Nah, itu yang terus kemudian kalau kita lihat dari sisi cicilan. Nih, mungkin dari sini semuanya kita mengalami lah ya, pengeluaran untuk cicilan itu semakin meningkat. Kalau kita lihat untuk yang di Juni tahun 2025, untuk cicilan itu mencapai 10,81% dari seluruh pendapatan kita. Itu naik tajam dibandingkan dengan Desember tahun 2021 yang mencapai 9,7 saja. Jadi artinya pendapatan kita dari 100% itu ternyata 10% lebih digunakan untuk cicilan. Nah, kemudian indikator ke-5 berarti ya, saya menyoroti mengenai perpajakan. Makanya ini nggak tahu apakah memang Sri Mulyani ini salah satu dari 5 menteri yang reshuffle. Tapi kalau saya lihat sebenarnya
dari kinerja perpajakan kita itu mengalami penurunan yang cukup tajam. Realisasi pajak untuk sampai bulan Mei tahun 2025 itu hanya 31,21%. Itu paling rendah dalam 5 tahun terakhir, bahkan lebih rendah dibandingkan tahun 2021 ketika ada COVID-19. Kalau kita hitung di tahun 2023, realisasi pajak sampai Mei itu mencapai 48,34%. Artinya adalah pemerintah ini tidak mampu untuk mengkolek pajak secara optimal hingga di tahun ini hanya sekitar 31,21% dan diprediksi penerimaan pajak akan mengalami shortfall. Nah, ketika shortfall itu defisit anggaran akan meningkat. Nah, dari situ dan juga ada kemarin yang perang dagang itu kegagalan dari tim negosiator yang dipimpin oleh Pak Airlangga Hartarto. Jadi tim negosiator itu salah langkah dan kita tidak diberikan diskon sepeser pun, sepersen pun dari Amerika untuk padahal kita sudah mengajukan akan mengimpor berbagai macam barang seperti pesawat, kedelai tambahan, hingga minyak mentah. Jadi ini salah satu kegagalan dari Pak Airlangga Hartarto. Maka saya ada 7, bahkan bukan 5 lagi ya. Bahkan di sini saya mencatat 7 terkait menteri yang memang direshuffle. Yang pertama adalah Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Salah satunya adalah kegagalan negosiasi dengan Amerika Serikat dan juga stimulus ekonomi yang tidak berdampak di awal tahun ini. Terus kemudian yang kedua adalah Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan, karena gagal mengendalikan harga pangan khususnya beras ketika saat stok diklaim melimpah. Kemudian ada SMI, Sri Mulyani, karena kegagalan dalam hal Cortex, itu kita masih ingat Cortex. Kemudian penerimaan negara merosot, juga ada kontroversi mengenai PPN 12%. Yang keempat adalah ada Budi Ari, ada dari Menteri Koperasi, karena dugaan terlibat judi online, dan juga pembentukan Koperasi Merah Putih yang sampai saat ini itu masih nol kajian. Artinya Budi Ari sendiri juga sudah bilang bahwa Koperasi Merah Putih dibangun berdasarkan insting, bukan berdasarkan naskah akademik. Yang kelima ada Bahlil Lahadalia, Menteri SDM, karena kasus LPG 3 kg yang memakan korban. Terus kemudian ada Kawasan Transisi Energi Mendak. Kemudian ada Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional, karena kasus MBG yang sampai saat ini belum juga terselesaikan seperti keracunan maupun keterlambatan pembayaran MBG. Dan juga yang terakhir yang saya soroti adalah Arief Prasetyo, Kepala Bappenas, karena memang di sini kegagalan dalam mengendalikan harga pangan, salah satunya adalah harga beras. Jadi kalau saya pribadi bukan cuma 5 saja, tapi 7 menteri itu yang memang sudah layak untuk dievaluasi dan direshuffle. Itu Mbak Sarah kalau dari saya. Bahkan bukan 5 ya? 7. Ya, karena memang masalahnya sangat kompleks sekali dan memang yang paling kita soroti adalah masalah pajak gitu kan. Bayangkan kan pajak itu kita turun, sedangkan kita butuh banyak sekali penerimaan untuk pembiayaan pembangunan nasional. MBG, ada sekolah rakyat, dan seluruhnya lah itu memerlukan penerimaan negara. Tapi dari sisi politik justru sebaliknya. Kalau kita lihat justru dari sisi survei, persepsi publik justru kepuasan di bidang politik dan sosial itu cukup tinggi di era pemerintahan Prabowo. Artinya hampir semua survei yang ada sebelumnya di angka 79 sampai di angka 82% ya. Rate-nya antara 79 sampai 82%. Dan saya kira wajar kenapa dalam waktu cepat menurut kami adalah justru pemerintahan Prabowo cepat sekali konsolidasi politiknya. Pertama dari sisi kabinet ya. Kalau kita lihat dari sisi kabinet itu ada 108 kemarin yang ditunjuk oleh Pak Prabowo, baik sebagai Menko ada 7, lalu ada Menteri 58, kemudian 48, 41-an,
kemudian juga ada wamen dan ada 5 pejabat setingkat menteri ya. Dari sisi situ itu mewakili hampir semua partai politik kecuali PDIP ya yang belum dapat ya di parlemen. Tapi hampir semua, bahkan partai yang baru bergabung seperti PKS dan juga P3 ya, itu juga dapat kabinet ya. Ada yang utusan khusus, ada yang menteri. Jadi secara lalu PDIP misalnya, kalau kita mengacu PDIP sejauh ini komunikasinya relatif bagus dan tidak ada pernyataan yang terbuka bahwa PDIP akan menyatakan oposisi, tapi sebaliknya justru akan membuat kritik yang konstruktif. Apalagi Pak Bu Mega mengatakan tidak ada mengenal pemerintahan kita istilah oposisi. Jadi kalau kita lihat dari situ, justru stabilitas politik dan sosial di era Prabowo cukup bagus di dalam waktu yang cepat. Ya karena tadi hampir semua partai politik diakomodir dan kalau kita lihat komposisinya di parlemen kan hampir semua tidak ada kesusahan untuk menggolkan semua program-programnya. Dan kalau kita lihat semua partai politik hampir semua mengamini apapun kebijakan pemerintah. Bahkan ada kecurigaan kita khawatir kalau karena semua tidak ada yang mengkritik, bahkan sekedar kritik konstruktif pun tidak ada, justru semua bisa dikebut semalam. Misalnya kan kalau kita lihat yang awal-awal dan sebagainya kan kelihatan, dan begitu juga RUU yang dibahas, kemudian sekarang ada termasuk terakhir adalah RUU TNI ya yang kontrol itu. Nanti ada RUU kepolisian, RUU kejaksaan, RUU KHP yang lagi sedang direvisi dan sebagainya. Dari sisi politik kesannya, dan kalau kita lihat selama ini Prabowo bukan orang yang ingin mencari musuh, dan itu sudah dinyatakan beberapa kali di berbagai forum bahwa satu musuh itu udah terlalu banyak ya. 1000 kawan terlalu sedikit, dan itu sudah sering diungkapkan dan itu terimplementasikan dari bagi jabatan. Saya lihat baru kali ini ya kita kalau lihat kabinetnya paling gemuk. Yang kedua yang paling aneh dan itu adalah jabatan wamen, hampir semua dikasih komisaris di luar relawan ya. Relawan udah pasti ya, relawan dan sebagainya. Tapi wamen hampir semua sekarang sudah datanya ada 30 wamen yang mendapatkan komisaris. Bahkan bukan hanya satu komisaris, ada 2 komisaris kayak Pak Sudaryono. Ya saya lihat Wamentan kan di Bulog dan di Pupuk kalau nggak salah. Iya kan di PT Pupuk. Kemudian juga yang lain ada beberapa yang 1 wamen 2 komisaris gitu ya. Jadi betapa bahwa Pak Prabowo sangat, menurut saya malah kadang-kadang mungkin bisa jadi nggak reshuffle secara politik, tapi menambah kursi yang akan diberikan. Saya dengar ada beberapa partai yang sudah diundang dan akan diberikan jabatan-jabatan tertentu. Bisa jadi mungkin PDIP juga nanti akan diberikan posisi meskipun bukan kader intinya, tapi mungkin kader profesional yang terafiliasi dengan PDIP. Tapi saya dengar beberapa hal kemarin misalnya kayak P3 akan ditambah lagi, ada pembentukan badan baru yang itu belum terwujud di Asta Cinta. Misalnya ada Badan Kerukunan Umat Beragama, ada Badan Karbon ya yang sekarang masih, itu kan janji Pak Prabowo. Jadi sejatinya mungkin kalaupun itu pergantian lebih karena kasus hukum saya kira atau kegaduhan sebenarnya. Kalau kita lihat kasus pertama yang diganti itu adalah Pak Satrio kan kegaduhan di internalnya dan itu didengar kemudian dia tidak bisa mengontrol. Yang kedua juga kegaduhan di internal, juga kegaduhan cara komunikasi dia saat menyampaikan soal anggaran beasiswa yang dipotong dan sebagainya kan itu. Jadi kalau ya mungkin kalau tadi Mas Huda sudah menyampaikan yang terkait kasus hukum, tapi itu pun nunggu ada buktinya. Kalau sekedar opini tampaknya ya Prabowo itu beda dengan pemerintahan di era Pak SBY, Pak Jokowi yang itu sangat berpegang pada persepsi publik. Saya lihat kemarin saat peresmian di Karawang ya, pabrik Karawang di soal baterai misalnya, Pak Prabowo di situ menyampaikan bahkan memberikan apresiasi terhadap menteri-menteri, padahal saat itu 2 minggu 3 minggu lalu kan kencang sekali isu reshuffle, bahkan langsung di counter oleh Pak Prabowo bahwa tidak ada reshuffle dan dia memberikan apresiasi terhadap kerja tim
kabinet, menteri dan sebagainya, termasuk badan-badan yang membantu dia, ya dia menyampaikan ya memang dia ingin cepat, kalau yang tidak bisa lari cepat ditinggal di tengah jalan. Tapi nadanya itu sangat appreciate terhadap partai-partai. Nah, saya kebayang misalnya tadi Mas Huda menyampaikan tentang Pak Zulhas misalnya, ada Pak Bahlil misalnya akan diresapel. Apakah berani Pak Prabowo? Saya yakin dalam satu waktu dekat ini tidak berani karena belum konsolidasi politik. Dia ketua umum partai, Pak Bahlil ketua umum partai Golkar, Pak Zulhas ketua umum partai PAN, dan dia pendukung utama. Sejauh ini Pak Prabowo itu sangat mengapresiasi terhadap loyalitas orang di sekitarnya. Kita tahu hari ini orang yang dipercaya bahkan menjadi kanal-kanal informasi adalah loyalis Prabowo. Dan kita cek, apalagi kayak Pak Zulhas ya, itu sudah 3 kali pencalonan ibaratnya sudah mendukung Pak Prabowo. Kemudian Pak Bahlil juga dari awal. Saya ragu, apalagi posisi ketua umum dan loyalitas gitu. Loyalis Pak Prabowo. Jadi kalaupun ada reshuffle itu lebih pada karena kasus hukum dan kegaduhan yang justru yang paling mungkin adalah menurut saya menambah ada beberapa jabatan yang akan ditawarkan partai-partai yang mungkin belum dapat, yang belum proporsional misalnya kayak Golkar, kayak seperti PDIP, kemungkinan sangat besar akan ditambah. Bisa jadi ada menteri-menteri kementerian baru, beberapa hal terutama Asta Cita. Karena kalau kita lihat dari awal saat publik mengkritik Prabowo ada 108 menteri, Pak Prabowo jawabnya ya negara kita negara besar gitu. Jadi sama sekali tidak memberikan respon yang kita harapkan, justru dia sebaliknya. Dan saya lihat elit-elit partai sekarang itu sangat nyaman gitu. Sangat nyaman terhadap langkah Pak Prabowo karena semua kedapatan. Saya lihat hampir sama saat ini tidak ada oposisi, Mas. Iya. Pak, tidak ada oposisi gitu. PDIP kan diwakilin oposisi, nah itu yang karakter dari Pak Prabowo saya perhatikan. Dan memang kalau dari perspektif politik memang kita itu tidak baik. Tentu, kita mendorong kelompok-kelompok sipil ini terus memberikan kritikan terhadap pemerintah karena kalau kita mengharap dari elit politik hari ini, elit politik sangat membackup Pak Prabowo dan nyaman karena dibagi-bagi semua powernya, semua kedapatan. Siapa yang tidak kedapatan sekarang? Misalnya nanti semua ada kedapatan kue dari pemerintahan saat ini. Nah, ini yang mungkin dalam waktu dekat justru melihat ada penambahan. Kalaupun reshuffle lebih karena kasus hukum ya, pidana dan sebagainya. Poinnya itu kali Pak. Iya. Ya, yang pertama seperti ini sebenarnya. Ini kan inflasi deflasi itu kan dari 2 hal ya. Yang pertama adalah dari sisi cost. Sisi cost seperti apa? Yang kedua dari sisi demand. Yang mungkin kalau misalkan kita hubungkan dengan kondisi sosial politik, itu kan dari sisi demand-nya. Demand-nya seperti apa gitu kan. Ketika stabil, tapi masalahnya adalah sisi ekonominya gak stabil. Ya. Inflasi itu kan sebenarnya kan dari sisi ekonomi sebenarnya. Yeah. Let's say kan misalkan kalau dari sisi ekonomi itu tenaga kerja, banyak PHK, banyak yang ter-PHK, banyak pengangguran yang bertambah dan sebagainya. Nah, ini kan menciptakan sebenarnya daya beli yang menurun. Nah, ketika daya belinya yang menurun, otomatis dia sebenarnya terjadi deflasi atau penurunan dari indeks harga konsumen. Nah, makanya di tahun 2024 kemarin kita deflasi secara berturut-turut, dan memang di tahun ini di awal tahun memang ada deflasi, tapi lebih disebabkan administrative price dari sisi cost-nya. Dan yang terjadi yang saya lihat adalah dari sisi indeks keyakinan konsumen itu melemah. Makanya ini kalau saya pribadi sebenarnya dari sisi ekonominya berperan lebih besar. Nah, menariknya adalah kalau kita hubungkan dengan apa yang disampaikan oleh Mas Husin tentang sosial politik gitu kan. Yang paling menarik adalah sebenarnya kasus dari RUU TNI sama pengambilan keputusan untuk terkait dengan Cortex gitu. Nah, pertama seperti ini. Ketika masyarakat itu tidak nyaman dengan kondisi politik dan sebagainya, mereka akan cenderung mengurangi kepercayaan terhadap pemerintah.
Nah, ini bisa berimpact kepada apa? Kepada pembayaran pajak sebenarnya. Nah, pajak itu kita lihat trennya tidak mencapai target terus gitu kan. Bahkan kalau dilihat tadi data saya, Mei itu hanya 31%. Jauh turun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini akan menyebabkan ke arah sana. Nah, yang kedua, dari pemerintah sendiri yang tentang Cortex itu yang memang menyebabkan ya tadi uang kita nggak masuk, maksudnya penerimaan negara nggak bagus, yang pada akhirnya ini akan menimbulkan hutang-hutang dan sebagainya. Dan ini bisa berimpact kepada kepercayaan masyarakat akan pengelolaan fiskal yang baik, dan investor juga nampaknya juga akan ragu untuk masuk ke sini ketika pengelolaan fiskal itu jelek gitu kan. Nah, makanya ini yang kita lihat, utang tambah naik, investor masuk susah, ada premanisme dan sebagainya yang menyebabkan PHK, pengangguran itu kan semakin tinggi. Dan ini juga aneh juga sebenarnya ketika Menteri Ketenagakerjaan itu tidak mau merilis data pengangguran terbaru bulan Juni, Mei, Juni itu nggak ada data pengangguran. Padahal bulan-bulan sebelumnya itu dikeluarkan setiap bulan. Ini pengangguran tambah sekian. Alasannya dari Pak Menteri adalah bilang akan menimbulkan pesimisme, ya kan? Itu kan aneh banget kan? Padahal kalau kita lihat ketika data itu terbuka, data itu bisa dilihat oleh masyarakat, data itu bisa dilihat oleh Celios, oleh Mas Husin, itu akan menjadi data kita untuk memberikan masukan kepada pemerintah, rekomendasinya A, B, C, dan D. Nah, sayangnya ini yang memang terjadi, kalau boleh saya bilang, pembungkaman informasi publik. Yang pertama seperti itu. Nah, yang kedua adalah dari sisi APBN kita, yang makanya saya mengkritik keras Sri Mulyani, salah satunya adalah karena tidak menginformasikan informasi mengenai APBN kita yang sudah dilakukan setiap bulan di tahun-tahun sebelumnya. Setiap bulan tuh ada tuh APBN kita. Kita bisa mengecek setiap bulan tuh, oh ini loh grafik ekonomi dan sebagainya. Sekarang baru dikeluarkan di tahun 2025 itu Maret. Baru tuh dikeluarkan, dan sekarang pun nggak ada laporannya. Cuma ada di YouTube doang. Nah, makanya saya cukup istilahnya ya, cukup berpikir bahwa apakah ini termasuk juga ada pembungkaman informasi publik, karena kita tidak diberikan akses dan sebagainya untuk melihat informasi publik yang memang dibuka setiap sebulannya itu dari pemerintah. Nah, ini yang memang menjadikan ya tadi masyarakat itu sudah enggan dan akhirnya mengurangi ataupun menurunkan ekspektasi untuk konsumsi, sehingga tadi deflasi dan sebagainya itu terjadi. Inflasi yang terjadi di tahun ini lebih banyak disebabkan oleh inflasi beras. Beras itu cukup volatile food itu lebih tinggi gitu kan. Contohnya beras, tapi dari core inflation dan sebagainya itu nurun. Artinya orang cenderung masih menahan konsumsinya. Nah, inilah yang realitas terjadi, dan saya rasa dua masalah fiskal pangan itu menjadi masalah krusial yang memang harus dievaluasi. Meskipun tidak reshuffle, tapi itu harus dievaluasi. Dan kita berharap ada reshuffle, sehingga kan ada tim ekonomi yang berganti dan sebagainya. Nah, jadi menarik juga dari Mas Husin ketika Bahlil dan sebagainya gitu kan. Jadi Bahlil itu dinaikkan, Erlangga dicopot dan sebagainya gitu. Jadi ini yang kita lihat, karena kan Bahlil kan ketua umum yang menteri teknis kan. Hampir semua menteri ketua umum itu dia menduduki Menko. Namun ternyata dari sisi ekonomi kita sudah tahu dari seluruh hampir ya, mostly dari lembaga-lembaga riset ekonomi mengatakan ini pesimis, akan ada bahkan 4% saja mungkin akan turun dari 4%, mau 8% bagaimana gitu. Nah, kondisi-kondisi seperti ini kan seharusnya yang membuat muncul nama-nama yang seharusnya diganti gitu kan, dari akar rumput atau dari para peneliti atau para cendekia. Nah, karena kan memang kan sekarang tuh kayak nggak ada suaranya nih, Mas Huda, dari masyarakat. Apa gimana nih dari yang sudah ya maksudnya ini oposisi, ya kita oposisi nih. Patron-patronnya sudah dikunci-kunci semua dengan jabatan, sehingga masa ada itu pada diem atau bagaimana nih Pak? Bapak sih. Ya kita oposisi nih. Apa cuma Mas Huda doang yang ngomong reshuffle? Jangan-jangan. Iya, kalau tadi sampaikan Mas Huda, memang kalau dari sisi ekonomi memang kita paling jeblok ya.
Artinya kalau kita klasifikasikan ekonomi, mungkin di tingkat ekonomi bawah, masyarakat bawah ada subsidi ya, sekarang ada BLT untuk menaikkan daya beli. Kemudian di tingkat atas juga ada insentif juga. Kemarin sempat sebenarnya di kelas menengah ya, 1.500 ke atas itu ada diskon listrik dan 2 bulan atau 3 bulan kalau salah. Di Januari Maret kalau nggak salah ya. Diskon listrik ya. Ya, diskon listrik. Januari Februari. Kalau kita lihat dari sisi ekonomi memang dan itu juga muncul sebenarnya dalam survei persepsi publik ini kan, kalau masyarakat bawah sudah dikasih ada BLT, ada PKH, kemudian juga ada makan bergizi gratis ya. Kemudian di tingkat atas juga kelas menengah atas itu juga ada insentif, misalnya pajak dan sebagainya yang dilakukan. Nah, yang problem memang hari ini dan itu sering disampaikan oleh berbagai kalangan bahwa problemnya adalah kita di kelas menengah ya. Kelas menengah kita terus menurun dari 2019 sampai 2024, bahkan kalau kita lihat data jumlahnya cukup besar, penurunan itu dari 57 juta sekarang tinggal di angka 40-an juta gitu ya. Dan pasti ini menurun juga, apalagi kalau kita lihat dari tren 2025 Januari sampai bulan Juni ini pasti juga terus menurun, dan sampai sekarang tidak ada kebijakan